Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Belajar Asik bareng Bu Ninik. Diharapkan dengan adanya channel ini akan membantu kalian semua dalam mendalami akuntansi, materi akuntansi. Dan di sini saya juga memberikan semacam bolehlah kalian kalau mau ada materi apa yang dibahas bisa request ke saya, nanti akan saya jelaskan, akan saya coba buat videonya pembahasan tentang materi yang kalian harapkan. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang metode fisik versus metode perpektual. Tentunya materi ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas 11 kalau SMK itu kelas 11 pada pelajaran akuntansi keuangan. Oke, sebelumnya tentunya kita harus tahu dulu dong apa sih perbedaan dari metode fisik dengan metode perpektual. Jadi kenapa kita harus belajar tentang dua metode ini? Karena ini nanti akan digunakan kaitannya dengan pencatatan transaksi gitu. Jadi di perusahaan dagang kita itu mengenal adanya dua metode ini dalam pencatatan transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan. Jadi sebenarnya metode ini lebih kepada persediaan barang dagangannya. Ya, intinya di situ. Nah, bagaimanakah lebih detailnya? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang metode fisik. Jadi kalau perusahaan menerapkan metode fisik untuk pencatatan persediaan barang dagangan, maka pencatatan persediaan barang dagangan ini dilakukan setiap akhir periode dengan menghitung stok persediaan secara fisik atau sering disebut juga dengan stok opnam. Oh iya, perlu kalian ketahui juga bahwa metode fisik ini juga disebut dengan metode periodik. Periodik karena temporer ya, maksudnya secara periodik kita menghitungnya, kita mencatatnya itu secara periodik, yaitu dilakukan setiap akhir periode. Itu seperti itu. Apa boleh kalau misalkan kita mencatat atau kita ingin mengetahui persediaan itu di 6 bulan pertama misal? Bisa, tetapi berarti artinya kita harus menghitung dulu stok opnam yang ada di bulan di mana kita menginginkan berapa nominal atau persediaan yang ada di gudang. Jadi kalau metode fisik ini itu adalah kita akan tahu berapa persediaan yang ada atau berapa persediaan barang dagangan di gudang adalah dengan menghitung stok persediaan secara fisik atau stok opnam yang itu dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi, yaitu seringnya adalah akhir tahun, yaitu akhir Desember atau 31 Desember. Kenapa sih harus dihitung persediaan akhir periode ini? Ya jelas, karena setiap terjadi perubahan, baik itu persediaan yang keluar atau persediaan yang masuk, persediaan yang berkurang atau bertambah karena suatu transaksi, itu persediaan tidak pernah dilakukan pencatatan atau tidak pernah dicatat itu persediaan yang berkurang, yang bertambah, sehingga akan berdampak kepada saldo persediaan awal itu kan tidak akan pernah bisa menggambarkan saldo yang sebenarnya atau jumlah persediaan yang sebenarnya, kecuali di awal kita punya saldo misalkan 10 juta tuh dalam satu periode atau satu tahun kita tidak melakukan transaksi apapun yang berkaitan dengan persediaan gitu, itu bisa tetap, tapi pada kenyataannya kan perusahaan selalu melakukan tuh, ada transaksi pembelian, transaksi penjualan, ada retur dan semua transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Tapi karena tidak pernah dicatat sehingga persediaan awal itu tidak menggambarkan saldo yang sebenarnya, sehingga pada akhir periode harus dihitung secara fisik berapa jumlah persediaan yang ada gitu. Yang ini kemudian memunculkan adanya jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Kita belum belajar tentang jurnal penyesuaian ya. Nanti akan Ibu bahas lain waktu kaitannya dengan jurnal penyesuaian. Termasuk di dalamnya nanti ada penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Nah, lalu bagaimana dengan metode perpektual? Nah, kalau metode perpektual itu pencatatan persediaan yang dilakukan
itu adalah pada saat setiap terjadi transaksi yang berkaitan dengan perubahan persediaan. Jadi kalau ada transaksi tuh, transaksi tersebut mengakibatkan adanya persediaan mengalami pengurangan atau penambahan, maka ya waktu itu juga dilakukan pencatatan. Sehingga jumlah persediaan itu fluktuatif, setiap terjadi transaksi berubah. Setiap terjadi transaksi yang berkaitan dengan persediaan berubah. Sehingga bisa dikatakan saldo akhir yang ada di buku besar untuk akun persediaan barang dagangan itu bisa dikatakan valid, begitu. Sudah menggambarkan apa atau berapa persediaan yang sebenarnya ada di gudang gitu. Sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan untuk persediaan secara fisik karena sudah tercover atau sudah terwakili atau sudah ada itu catatan-catatannya di dalam jurnal atau di dalam buku besar, khususnya buku besar persediaan barang dagangan. Jadi kalau kita menggunakannya metode fisik di buku besar persediaan barang dagangan, pasti saldonya itu terus tidak mengalami perubahan, sehingga perlu dibuat penyesuaian. Tetapi kalau menggunakan metode perpetual, nanti saldo awalnya misal kayak tadi 10 juta, nanti ada pembelian, ada penjualan, ada transaksi yang berkaitan dengan persediaan, itu kan selalu mengurangi menambah. Sehingga pada akhir periode saldonya sudah saldo yang sebenarnya gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, insya Allah bisa dipahami ya penjelasan Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas selanjutnya adalah tentang transaksi apa saja sih yang berhubungan dengan persediaan ini gitu kan. Jadi nanti kalau untuk transaksi yang tidak berkaitan dengan persediaan, baik itu menggunakan metode fisik ataupun menggunakan metode perpetual, ya sama persis pencatatan jurnalnya begitu. Tapi untuk transaksi-transaksi yang itu berkaitan dengan persediaan, maka ada beberapa perbedaan. Nah, di sini kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dong, transaksi apa sih yang berkaitan dengan persediaan. Nah, di situ Ibu sudah menuliskan ada B, ada J, ada RB, dan RC. Kira-kira bisa tidak kalian kemudian mengira-ira apa ya itu ya, gitu kan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah transaksi pembelian barang dagangan. Maka Ibu sebut itu B gitu kan. Nah, di sini pembelian barang dagangan yang dimaksud adalah ya pembelian barang dagangan, baik itu secara tunai ataupun secara kredit gitu. Jadi pembelian barang dagangan entah itu tunai entah itu kredit, itu semuanya adalah termasuk transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Nanti ada hitung-hitungan persediaannya di situ. Kemudian selanjutnya adalah pengembalian atau retur pembelian. Di situ adalah pengembalian barang dagangan yang sudah dibeli. Jadi kita udah beli barang tuh. Nah, karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, maka barang itu kita kembalikan. Baik itu secara tunai atau secara kredit. Itu disebut dengan retur pembelian. Kemudian selanjutnya J, di situ maksud Ibu adalah penjualan. Penjualan juga sama, walaupun itu tunai ataupun kredit, ya semua itu atau penjualan itu adalah transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Dan yang terakhir RJ, di situ adalah retur penjualan, yaitu barang yang kita terima atau persediaan barang dagangan yang kita terima kembali. Karena apa? Karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Jadi kita sudah jual tuh barang, tapi karena rusak atau karena tidak sesuai dengan pesanan, maka barang itu dikembalikan lagi ke kita. Itu yang disebut dengan retur penjualan. Baik itu transaksinya secara tunai atau secara kredit, itu berhubungan dengan persediaan. Selanjutnya di sini setelah kalian tahu tuh apa saja sih transaksi-transaksi yang tadi berkaitan dengan persediaan, sekarang kita langsung masuk ke pencatatannya. Jadi bagaimana sih pencatatan untuk metode fisik dan metode perpetual itu? Ini mohon maaf ada salah ketik ya, bukan metode tapi metode sebenarnya. Nah, yang pertama, yang metode fisik dulu. Ketika kita belajar metode fisik yang lalu, kita mengerti ada transaksi pembelian, jurnalnya adalah
Pembelian di debit, utang usaha di kredit kalau itu transaksi secara kredit. Tapi kalau itu transaksinya adalah secara tunai, maka kreditnya adalah kas. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada transaksi pembelian barang dagangan, maka debitnya pembelian, kreditnya utang usaha atau kas, tergantung dari tunai atau kreditnya. Kalau tunai ya berarti kreditnya kas, kalau kredit ya berarti utang dagang atau utang usaha. Kalau metode perpetual bagaimana? Kalau metode perpetual berbeda. Kalau metode perpetual itu ketika ada pembelian, maka transaksinya adalah seperti ini. Yang pertama adalah persediaan barang dagangan kita tulis di debit, kemudian kreditnya adalah utang usaha atau kas. Ya, sama ya. Bedanya di situ, di pembelian sama persediaan. Jadi kalau metode fisik akunnya adalah pembelian, kalau metode perpetual itu akun debitnya adalah persediaan barang dagangan. Jadi dicatat kita tuh persediaannya bertambah atau berkurang. Lalu transaksi berikutnya kalau retur pembelian. Jika retur pembelian biasanya kalian ini. Debitnya adalah utang usaha atau kas, tergantung tunai atau kredit ya. Kemudian kreditnya adalah retur pembelian dan pengurang harga. Tapi kalau kita menggunakan metode perpetual ada bedanya. Bedanya apa? Debitnya sama, yaitu utang usaha atau kas. Tidak harus usaha sih, bisa kita gunakan utang dagang juga ya. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Jadi sebenarnya kalau kalian simak, kalian perhatikan antara metode fisik sama metode perpetual itu yang beda adalah di persediaan sama pembelian. Kemudian kalau baik fisik ataupun perpetual untuk yang pembelian dan returnya itu sebenarnya hanya kebalikannya. Lanjut. Nah, bagaimana pencatatannya lagi untuk yang metode fisik kaitannya dengan transaksi yang lain. Di sini Ibu contohkan adalah transaksi penjualan. Kalau misalkan metode fisik untuk yang transaksi penjualan, di situ debitnya adalah piutang dagang atau piutang usaha atau kas. Tergantung dia jualnya tunai atau kredit. Nah, sisi kredit diisi dengan penjualan. Itu kalau metode fisik yang sudah kalian lakukan selama ini, kan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal penjualan, itu kalau ngomongin bagaimana pencatatan metode fisik ataupun metode perpetual, itu kita nanti mengenal ada dua harga, Mbak. Kalau fisik kita hanya tahu satu harga karena sumber kita hanya faktur. Tapi nanti, nah ada bedanya. Jadi makanya saya kasih keterangan di situ penjualan untuk metode fisik kita dapat angkanya atau nominalnya itu dari harga penjualan atau dari fakturnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana jika ada penjualan kemudian dicatatnya dengan metode perpetual. Maka debitnya sama, piutang dagang, piutang usaha atau kas di debit ya, tergantung dari usaha ini transaksinya tunai atau kredit kan gitu. Nah, kreditnya apa di sini? Kreditnya adalah penjualan. Jadi perlu kalian perhatikan. Kalau metode fisik dan metode perpetual tuh, kalau metode fisik jelas ya seperti ini. Kalau metode perpetual itu sebenarnya jurnalnya, pencatatannya untuk penjualan itu sama persis dengan yang penjualan di metode fisik. Sama persis ya ini ya. Cuma ditambahi dengan pencatatan persediaan yang berkurang. Karena kalau kita jual itu persediaan kita berkurang, maka persediaannya jadi dikredit. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah harga pokok penjualan. Sampai di sini paham? Jadi debitnya adalah HPP, kreditnya adalah persediaan. Nah, nominalnya bagaimana? Berbeda dong. Kalau yang tadi di atas yang sama dengan metode fisik itu kita angkanya. Nominalnya kita ambil dari faktur. Di keterangan faktur ada. Tapi kalau yang ini ngambilnya bukan dari faktur, tapi kalau yang HPP dan persediaan ini kita ambil nominal itu dari kartu persediaan. Nah, nanti kalian akan Ibu jelaskan pertemuan yang akan datang
atau minggu yang akan datang kita akan langsung praktek. Jadi kalian tahu ini mengapa kemudian Ibu mengajari tentang perpektual. Nah, karena besok UKK atau uji kompetensi keahliannya itu adalah praktikum siklus akuntansi dari jurnal sampai dengan laporan keuangan, tapi menggunakannya metode perpektual. Maka kalian harus tahu metode ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Ibu ingatkan kembali supaya agar Ibu setiap mengupload video kaitannya dengan pembelajaran akuntansi, materi akuntansi, itu bisa kalian ketahui, maka jangan lupa subscribe, karena subscribe itu tidak bayar ya. Dan jangan lupa like supaya semakin bermanfaat nanti channel Ibu ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang retur penjualan. Retur penjualan biasanya kalau kalian menggunakan metode fisik, jurnalnya ini adalah debit retur penjualan dan pengurang harga, kreditnya adalah piutang usaha atau kas. Tergantung transaksi itu secara tunai atau secara kredit. Bu, taunya retur itu secara tunai secara kredit itu dari mana? Dari transaksi dulu pada saat dia beli atau dia jual. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, sama halnya dengan metode perpetual yang transaksi penjualan. Di sini juga untuk retur penjualan nanti kita akan mengenal adanya dua harga. Yang pertama adalah harga dari nota kredit, yaitu sama persis dengan yang metode fisik, sama persis ya. Debitnya adalah retur penjualan, kreditnya adalah piutang usaha atau kas. Dan ada satu harga lagi, yaitu harga yang kita ambil dari kartu persediaan, yaitu harga persediaan yang bertambah atau harga pokok penjualan dari barang yang diretur ini, yang mana itu kita dapatkan dari kartu persediaan. Jadi kalau metode perpektual, kalau transaksinya penjualan dan transaksi retur penjualan, nanti kita di situ ada dua jurnal. Jurnal yang pertama sama dengan metode fisik, jurnal yang kedua adalah mencatat adanya persediaan yang bertambah atau berkurang, yang mana itu diambil dari kartu persediaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa kalau kalian mau bertanya, kalian bisa tanyakan via WA, bisa kalian tanyakan via komentar yang ada di bawah ini, atau bisa juga kalian beri komentar atau pertanyaan melalui GCR bagi murid Ibu. Kalau yang bukan murid Ibu silakan kasih komentar di bawah sehingga kemudian akan saya jawab satu persatu. Selanjutnya apa yang harus kita pelajari supaya lebih paham? Ya tentunya adalah contoh soal. Di sini Ibu contohkan misalkan pada tanggal 3 September di situ dikatakan bahwa diterbitkan faktur dengan nomor 354 senilai 10 juta dengan syarat 3/10 N/30. Jadi kalau udah ada faktur itu berarti kalau diterbitkan dulu. Kalau diterbitkan berarti artinya kita yang menghasilkan atau yang membuat faktur. Berarti di sini kita adalah penjualnya. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya di situ ada kata faktur. Faktur itu menyatakan bahwa ini transaksi adalah transaksi secara kredit. Artinya ini adalah penjualan secara kredit, dipertegas dengan ada syarat 3/10 N/30. Ini semakin memperkuat bahwa ini adalah transaksi penjualan secara kredit senilai 10 juta. Dan harga perolehan dari barang yang 10 juta itu adalah 8.500.000. Bagaimanakah jurnalnya atau pencatatannya? Kalau menggunakan metode fisik, saya yakin kalian sudah paham. Debitnya adalah piutang dagang, kreditnya adalah penjualan dengan nilai 10 juta. Angka 10 juta itu dapat dari mana? Ya dari ini. Diterbitkan faktur, dari fakturnya, dari penjualannya kan gitu. Nah, maka di sini saya kasih keterangannya adalah harga penjualan atau harga di faktur. Lalu bagaimana dengan metode perpektual? Nah, tadi ingat metode perpektual itu terdiri dari dua harga. Yang pertama adalah harga jual atau harga faktur, yang kedua adalah harga perolehan. Kita mulai dari yang dari harga atau dari faktur. Kalau dari faktur bisa dilihat ya, sama persis baik itu metode fisik ataupun metode perpektual.
debit adalah piutang dagang, kreditnya adalah penjualan senilai 10 juta rupiah. Ditambah dengan satu lagi yaitu mencatat persediaannya, yaitu harga pokoknya. Di soal sudah diketahui. Nah, logikanya kalau kita jual itu berarti persediaan barang dagang kita akan mengalami pengurangan, ya tidak? Sehingga persediaan kita kreditkan. Kemudian debitnya HPP. Ini nominal belum ada ya, sengaja ini Ibu simpen. Ibu kasih XXX supaya kalian berpikir kira-kira berapa ya nominal yang kita isi gitu kan. Nah, nanti silakan kalian kasih komentar berapa kira-kira HPP dan persediaan barang dagangan yang nominalnya diisi di sini. Ada clue-nya di situ adalah harga persediaan di kartu persediaan atau bisa disebut dengan harga perolehan. Oke. Bisa dikira-kira ya berapa coba? Iya, betul. Jawabannya adalah HPP itu yang XXX kalian ganti dengan 8.500.000 dan persediaan barang dagangan di kredit juga 8.500.000. Nah, setelah itu, setelah tanggal berapa ceritanya, itu diterima kembali. Sebagian barang yang sudah dijual kemarin tanggal 3 September itu senilai 2.500.000 dan harga perolehannya adalah 2.125.000. Jurnalnya seperti ini. Ada retur penjualan, pengurangan harga di debit 2.500.000, kreditnya piutang usaha 2.500.000. Kalau metode perpetual, maka yang pertama pencatatannya sama persis dengan metode fisik, tidak ada perbedaan. Tapi kemudian kita tambah dengan pencatatan persediaan barang dagangan. Nah, logika. Kalau kita jual, itu kan barang udah keluar tuh. Berarti kalau ada retur, berarti kan barang itu masuk lagi. Iya tidak? Sehingga debitnya adalah persediaan barang dagangan. Baru kreditnya adalah HPP. Jadi kalau persediaan itu pasangannya pasti HPP. Kecuali adalah untuk pembelian. Nah, materi sudah Ibu berikan, sekarang tinggal Ibu yang bertanya kepada kalian. Apakah pertanyaan Ibu atau tugas Ibu buat kalian? Yaitu adalah pertanyaannya, menurut kalian, samakah kolom jurnal khusus pada kedua metode pencatatan yang tadi Ibu jelaskan, yaitu metode fisik sama perpetual. Jadi setelah adanya metode fisik dan perpetual ini Ibu jelaskan, kalian coba dilihat, dipahami betul. Terus dengan adanya kedua metode ini, apakah berdampak atau berefek pada bedanya atau berbedanya jurnal khusus yang dibutuhkan jika perusahaan itu menggunakan metode fisik ataupun menggunakan metode perpetual. Nah, itu silakan kalian pikirkan, kemudian setelah itu kalian komen di bawah ini dan sertakan juga alasannya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sekali, sekian, dan terima kasih sekali. Jangan lupa sering-sering nengok channel Ninik Filiani, belajar asyik bareng Bu Ninik, dan jangan lupa subscribe. Oke, begitu dari Bu Ninik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.